Oke guys, kembali lagi bersama saya Ulunuha Project. Nah, di hari ini kita bulan Ramadan ya. Kebetulan kita dapat satu unit lagi nih, seri Ayla, tipe Ayla tipe M ya guys ya. Tapi hari ini saya nggak ngebahas masalah ini ya, kelebihan dan kekurangan dari Ayla. Tapi saya mau coba kasih tips buat teman-teman gimana sih caranya pilih mobil second tapi untuk kondisinya masih bagus semua ya. Tapi di sini saya akan kasih tips-tips ini buat teman-teman yang mau cari mobil dengan budget di bawah 100 juta tapi dengan kondisi dan kualitas oke. Kita bawa aja. Oke guys, untuk yang pertama kita mau coba untuk masuk ke dalam interior ya. Kita langsung buka mesinnya seperti apa. Pertama sih kita mau coba sini agak dekat ya. Kita coba dulu untuk nyalain nih. Nah, di sini kelihatan nih untuk indikator kilometernya berapa ya, teman-teman. Bisa di zoom kilometernya. Oke, kalian bisa lihat nih kalau kilometernya masih 50.000 ya, 59.000. Jadi masih oke banget, masih smooth lah ya. Kemudian kita coba starter nih. Nah, kalau starter seperti ini langsung nyala dan kita coba nih, lihat untuk AC-nya masih dingin, cepat. Itu kita coba lagi langsung ke bagian cupnya ya, buat biar lebih oke lagi lah untuk ngeceknya. Jadi kita coba kilometer masih oke, kita coba di bagian cupnya. Nah teman-teman bisa lihat ya dari sini ya. Oke, kita tadi udah coba cek untuk kilometer ya teman-teman, masih smooth banget, masih oke lah ya kilometer ya. Nah untuk kondisi mesin kalian bisa lihat ya. Di sini kalian bisa lihat untuk kondisi mesin mungkin di sini kotor aja ya. Jadi kita pertama udah cek kilometer sama engine start oke. Kemudian kita cek lagi nih di sini ada rembesan nggak untuk mesinnya, kering atau nggak? Coba di zoom lagi. Oke, dicek lagi di sini ada rembesan nggak? Nah, kalian bisa cek nih sambil dinyalakan AC-nya di kap bagian bawah ataupun atas. Kalau tidak ada rembes, berarti mobil ini aman seperti itu. Dan kalian juga bisa cek untuk suara mesinnya seperti apa. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita cek juga bagian pendingin. Nah, teman-teman bisa buka di bagian radiatornya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di bagian radiator kalian bisa lihat nih di sini. Dia kalau pertama kali dibuka nyembur atau enggak. Kalau misalkan nyembur berarti di situ ada yang salah ya. Oke. Nah, kalian bisa juga cek di sini air coolant-nya masih oke atau enggak. Oke. Nah, pada saat mobil dinyalakan di sini untuk air radiator itu masih normal ya. Dalam artian ini tidak ada gelembung-gelembung ataupun muncrat ya. Kalau muncrat biasanya itu berarti engine-nya itu udah pernah ini overheat ya, seperti itu. Jadi ini masih normal lah ya, masih normal untuk air radiatornya. Mungkin tinggal diganti aja ya. Karena kalau misalkan untuk tidak normal, biasanya di sini untuk pembuangannya itu bakalan basah ya ataupun banjir, karena dia dari air radiator sini masuk ke pembuangan sini. Oke, selanjutnya di ketiga kita cek lagi untuk sekalian kita cek nomor mesin dan nomor rangka teman-teman. Di sini penting banget ya, karena ini yang berhubungan dengan keamanan ya, karena kita mau beli mobilnya itu harus jelas ya, jelas banget. Nah di sini mobil kalian harus cek nih nomor mesin sama nomor rangka itu harus sama dengan BPKB dan STNK. Itu untuk nomor rangka. Nah kemudian untuk nomor mesin ada di bawah ya, bagian bawah tuh kelihatan ya kalian ya. Kelihatan. Oke, kita zoom kelihatan. Nah
Kalau kita mau pastikan lagi, cek lagi ya di Samsat, tentunya di fisik ya, biar lebih yakin lagi. Biasanya juga kita bisa scan barcode di BPKB ataupun STNK ya, jadi biar yakin lah istilahnya STNK dan BPKB-nya ini asli ya. Nanti di konten selanjutnya saya akan bahas ya untuk cara cek STNK asli dan BPKB yang asli. Oke teman-teman ya, kita udah cek di bagian engine ya, tidak ada rembes di sini, di kap atas ataupun bawah tidak ada rembes, aman, kering, kotor aja. Nah kita cek lagi itu yang selanjutnya tuh masalah ini guys, di knalpot. Jadi kalau misalkan di knalpot itu ada embun, berarti mobil itu masih aman teman-teman. Nah seperti ini, kita cek lagi. Nah ini knalpotnya masih berembun, jadi untuk engine-nya masih smooth, masih oke banget ya teman-teman. Oke, tidak ada asap kalau kita gas RPM tinggi, tapi masih mengeluarkan embun, berarti mobil ini masih oke banget. Nah terakhir teman-teman, untuk tambahan ya, jadi kalau untuk kita membeli mobil, kita cek juga untuk plat nomor di simpator ya. Setelah kita cek simpator, kita pastikan lagi untuk nomor mesin dan nomor rangka itu klop sama STNK dan juga BPKB. BPKB dan juga STNK itu kita cek juga, pastikan kalau misalkan untuk BPKB dan STNK itu asli teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah selanjutnya itu kita juga cek teman-teman di bagian interior seperti apa. Nah interiornya masih original atau enggak. Dan juga kalian juga harus pastikan di bagian sasis ataupun bagel dari mobilnya itu tidak ada laka teman-teman ya. Banyak yang harus kita cek ya intinya. Selain itu selanjutnya itu test drive ya. Kita udah cek semuanya, tinggal test drive aja teman-teman. Ya jadi test drive itu biar kita tahu nih mobilnya itu mobil enak gak masih untuk kaki-kakinya dan lain-lain teman-teman. Tes drive dulu ya, kita udah cek semuanya, kita coba test drive enak gak. Nah untuk persneling masih smooth ya, masih smooth. Jadi biasanya kalau mobil second itu kita mau masukin persneling tuh susah ya teman-teman, apalagi juga off-black persnelingnya. Tapi ini masih oke. Kita coba, dan kalian juga bisa ya untuk coba tes naik gunung, RPM tinggi, kecepatan, dan jalan-jalan rusak, kalian coba semua teman-teman. Oke kita coba di sini. Oke untuk kaki-kaki, power steering masih oke semua. Oke untuk perbedaan gigi enak banget masih. Paling ada sedikit ini ya, sedikit aja kaki-kaki ini di bagian kanan ya, tapi masih oke sih, masih bisa dipakai dulu teman-teman. Jadi intinya itu ya teman-teman. Untuk AC juga dingin banget. Biasanya kalau AC ini normal itu kita nyalain sampai 1 menit itu udah dingin, itu aman dan tidak ada bunyi-bunyi ya. Karena untuk AC itu komponen AC sangat mahal teman-teman. Satu kompresor aja, itu kompresornya aja ya, itu harganya sangat mahal ya, 10 juta. Belum lagi komponen lain, karena kalau kita mau ganti kompresor nggak mungkin cuma kompresor, harus freon dan segala macam ya. Kita ganti kan, plat disknya juga. Itu aja sih dari saya. Itu tadi guys ya beberapa tips dari saya terkait dengan tips and tricks cara memilih mobil berkualitas dengan budget di bawah 100 juta. Jangan sampai kalian membeli mobil yang notabene kalian nabung udah lama nih ya, udah lama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi kalian dapat mobil yang tidak sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Istilahnya kayak zonk gitu ya, jangan sampai teman-teman ya. Itu aja dari saya. Bye bye. Kembali lagi di next konten selanjutnya.